Wajah-wajah misi ini adalah ekspresi sinergitas antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan mitra gereja-gereja interdenominasi dan interkonfesi. Lembaga Alkitab Indonesia yang lahir 9 Februari 1954 membawa mandat dari gereja-gereja yang berhubungan dengan Alkitab atau Kitab Suci. Visi Lembaga Alkitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi, mau tidak mau, dan suatu keniscayaan harus bersama-sama dengan para mitra. Mitra-mitra Lembaga Alkitab Indonesia antara lain adalah gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, individu-individu yang punya hati untuk bermisi bersama, lembaga-lembaga usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, juga persekutuan internasional bersama-sama harus berarak-arakan untuk menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Buku ini sangat mendalam kajiannya dan juga ditampilkan dengan cara yang sangat menarik oleh karena ada ilustrasi-ilustrasi yang sangat-sangat berguna. Dengan membaca buku ini, maka kita bisa belajar tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kitab Suci yang mengekspresikan pentingnya misi untuk damai sejahtera dunia. Kiranya buku ini juga akan mendorong kita bersama untuk sungguh-sungguh menghidupi karya kita di dalam rangka bermisi, menghadirkan firman Allah sampai ke ujung bumi. Lembaga Alkitab Indonesia bekerjasama dengan 5 komunitas Katolik di Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang dinamakan Bible on the Road. Melalui kegiatan ini kita akan membedah buku Wajah-Wajah Misi untuk menemukan makna dan panggilan misi Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak dengan penuh semangat seluruh kaum muda untuk menjadi bagian dari misi Allah dimanapun berada. Terus tingkatkan terobosan dan karya kreatif kaum muda untuk menghadirkan misi Allah sampai kapanpun. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Halo, welcome to Light Show with Bro James. Yeah! Bagaimana kabar kalian Lighters? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, Light Show kali ini sangat-sangat spesial banget nih Lighters, karena kita akan merayakan ulang tahun Light Show yang pertama. Dan Light Show kali ini adalah kolaborasi dengan Lembaga Alkitab Indonesia dalam campaign Bible on the Road. Bible on the Road itu apa sih bro? Ini adalah gerakan kampanye yang diprakarsai LAI bersama 5 komunitas di Jakarta dan salah satunya adalah LOJF. Untuk apa? Untuk mengajak kita semua menjadi Alkitab nyata yang terbuka dan bisa dibaca banyak orang. Artinya ya melalui partisipasi kita banyak orang yang bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang real lewat Alkitab. Yang bisa dibagikan, yang telah dibagikan secara gratis oleh LAI kepada saudara-saudara kita di pelosok tanah air. Nah, Lighters, mungkin kalian pernah lihat ya promosi di IG tentang buku atau tentang bedah buku Wajah-Wajah Misi sebelumnya yang membahas tokoh Ruth, Musa, Maria, dan Paulus. Nah, hari ini adalah final episode nih dari rangkaian Bible on the Road itu, di mana kita akan membahas salah satu tokoh yang inspiratif. Siapa tokohnya? Kita akan bahas bersama narasumber kita. So, mari kita sambut narasumber kita kali ini adalah Brother David dan Sis Yolanda. Shalom Om. Sorry ya bro, mungkin kamu baru pertama kali ini terlibat di acara ini, jadi nggak masalah. Di sini aturannya adalah tidak boleh panggil Om, apalagi Opa, gitu ya, Kakak, Bang, Mas, Ko, nggak boleh. Tapi Bro James. Gitu. Bisa diulang? Ya udah, kalau disuruh bohong nggak apa-apa. Bro James. Ini gimana ya? Oke, saya maafkan ya. Oke, coba Sis Yolanda coba manggil saya.
Shalom Bro James. Asik. Biasa banget. Ini baru bintang tamu. Nanti next episode aku undang Yolanda sendiri ya. Oke. Ya nanti ya, saya pikirkan lagi ya. Semoga tim kreatifnya meng-approve kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu kalian semua bahwa di acara ini ada 3 segmen. Segmen yang pertama Light Speed. Jadi langsung aja kita ke Light Speed. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang pertama yaitu Light Speed. Nah, di Light Speed ini gua akan kasih pertanyaan dan kalian harus menjawab dengan cepat. Namanya aja belum ya. Sabar ya, Nak. Kamu antusias sekali ya, pengen jawab ya. Iya, kamu pasti selalu pengen menang ya kamu ya. Iya, enggak apa-apa, aku juga. Tapi karena ini episode spesial, biasanya tuh pertanyaan-pertanyaannya tuh kan sulit ya. Sulit. Sulit. Ini sangat-sangat sulit pertanyaannya ya. Jadi seputar Petrus. Siap ya. Yang mau jawab angkat tangan. Yang nggak mau jawab juga angkat tangan. Bilang aja aku nggak mau jawab ya. Jangan ya. Oke. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Siap ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Nama asli Petrus? Simon. Pinter. Kamu mendapatkan 100. Yeay. Tolong dijawab ya. Jangan ngelihat aku. Pas aku ngasih pertanyaan, apa pertanyaannya nih mereka? Masih pemanasan James, ini kan Yes. pertama kali. Ya. Cukup ya? Malu, soalnya. Sip. Saking sulitnya ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua, konsentrasi. Petrus berasal dari? Negara atau kota ini maksudnya? Ini kok dibahas ya pertanyaanku ya? Udah jawab aja, Petrus berasal dari? Iya makanya negara atau kota? Negara dari Ya, kota deh, kota. Kota ya. Oke, aku ulangi lagi ya. Petrus berasal dari? Tetot. Oke, aku anggap mereka tidak bisa menjawab ya. Jawabannya adalah Galilea. Kamu udah mau jawab ya tadi ya? Udah mau jawab Galilea? area Galilea, iya. Iya, itu Soalnya kan kalau negara Israel gitu. Oke, jadi sebetulnya Galilea itu apa? Kota atau kabupaten, kota madya, RT, RW, Enggak, kecamatan? kan area itu kan, Danau Dibahas Galilea ya. Oh gitu iya. maksudnya. Oh, jadi itu kota ya maksudnya ya? Oke. Nah, tim kreatif Distrik. lain kali Distrik. kasih tahu ya Petrus berasal dari kota mana? Ingat ya. Oke. Atau dari distrik mana? Tolong saya yang mau tanya ya. Ya, Yolanda. Jadi, Galilea itu area James, Coba area. jelaskan ke James lah. biar Oke. ngerti. Gimana kalau sekarang kita buka kitab suci aja langsung? Coba kita Google ya. Nah, Google. Oke. Promosi. Google, matikan handphone. Oke, pertanyaan yang ketiga. Saudara dari Petrus. Tadi lihat aku, sekarang lihat-lihatan mereka. Cakep sih memang. Bukannya jawab, malah Kenapa lihat-lihatan. kita nggak di briefing ya sebelum ini? Ini kan ketahuan gitu. Oke, durasi, tolong. Ini aku tahu James. Ya, silakan. Andreas. Yeay. Karena dia yang membawa Petrus kan yang ngasih tahu tentang Yesus. Luar Ini biasa. loh, kelihatan ya baca kita Kelihatannya ya. Oke, kelihatan. Oke, pertanyaan berikutnya, konsentrasi sudah mulai panas nih kayaknya ya, lighters ya. Petrus disalib terbalik pada masa kepemimpinan. Nah, loh. Nero. Wah, luar biasa. Luar biasa loh. Gila. Oke, kayaknya aku kasih ini nggak ada di skrip, tapi aku mau tanya lebih. Nero nama panjangnya siapa? Enggak ya, nggak ada ya. Oke. Atau nama baptisnya Nero enggak ya? Oke. Herodes. Dia nggak percaya. Herodes. Dia nggak percaya Kristus jadi nggak dibaptis. Oh iya, luar biasa loh ya. Gila, memang beda ya yang baca sama nggak baca gitu. Iya. Jawabannya Herodes belum nggak? Iya. Hampir benar ya, Bro. Oke. Siap, ini adalah pertanyaan terakhir. Come on David, tunjukkan kalau engkau juga membaca selama ini ya. Oke, tolong Pet, tolong. Pertanyaan terakhir, julukan untuk Petrus. Kefas. Salah, Fit. Aduh, gimana bedakku? Hancur nggak nih bedakku? Kalau hatiku sih hancur ya. Bedak gimana? Nggak apa-apa kan ya? Oke, nggak apa-apa, Fit. I feel you. Yol, please bantu David. Kamu istri, kamu harus sebagai penolong suami. Tolong jawab, Yolanda. Please, julukan. Sekarang. Enggak. Iya betul. Aku duluan. Enggak bukannya. Ya udah, akhirnya David menyelamatkan, Dapat satu. ya, akhirnya David menyelamatkan wajah keluarga kalian. Akhirnya David bisa menjawab luar biasa. Wuh! Aduh,
Capek ya? Iya capek, aku yang nanya juga capek. Oke Lighters, itu tadi segmen yang pertama Light Speed. Kita akan masuk ke segmen yang kedua yaitu Light Talk. Oke, jadi tadi ada kesalahan sedikit ya, biasa ya, slip of tongue, something like that, and I said that apa tadi Kefas ya, sengaja kan? iya Mau benar, ngerjain David kan? iya gitu. Aku pengen lihat ekspresinya David gitu loh. Ternyata apa? Ketika aku bilang salah, David juga iya salah, padahal benar ya. Jadi Kefas itu nama lain dari batu karang. Oke, aku lempar Kefas nih. Aku lempar batu karang. Oke, ya sebelum kita lanjut ke Light Talk, sebelum lanjut kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, kita saksikan tayangan berikut ini tentang komen-komen netizen tentang Petrus. Saksikan tayangan yang berikut ini. Santo Petrus adalah seorang santo yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi pemimpin dari gereja. Murid pertama dan nelayan. Petrus adalah murid Yesus yang pertama dan yang tertua. Petrus. Rasul pertama Yesus. Aku tahu. Muridnya Tuhan Yesus. Salah satu murid Yesus. Murid pertama Yesus bukan sih? Santo Petrus itu paus pertama dan Teguh pada imannya. Mengasihi Tuhan. Petrus setia mengikuti Yesus sampai akhir hayatnya. He has a strong will, dia punya kemauan yang besar. Taat sebenarnya berarti beriman, ya kan? dengan taat. Dia itu berani dan sayang Tuhan Yesus. Adalah seorang yang sangat setia kepada keyakinannya. Ya, kita meniru Santo Petrus dengan sikapnya yang yakin akan Yesus Kristus sebagai seorang juru selamat. Bangkit lagi dari keterpurukan dan mau mengakui dosa dan kembali kepada Tuhan. Petrus selama menjadi rasul Tuhan juga harus belajar mendengarkan Tuhan. Terus Aiko juga harus belajar dengerin orang tua, soalnya kadang enggak. Mencoba untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Dan tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Nah, sekarang kita akan langsung review buku Wajah-Wajah Misi ini. Tentunya lebih detailnya lagi tentang Petrus ya. Jadi kita akan buka halaman tentang Petrus. Halaman tentang Petrus ada di halaman 37 sampai 39. Oke, ini ya. Iya, sip. Kelihatan. Iya, kelihatan. Seperti yang tadi saya katakan, tulisannya besar-besar. Saya suka sekali buku ini. Jadi, gua akan membaca bagian-bagian dari buku ini, guys, ya. Yang sekiranya menarik untuk kita baca, dan gue akan minta komen dari tamu kita yang tercinta ini. Oke, siap ya? Wah, tetap ada pertanyaan nih. Di halaman 38, ya, di halaman 38 ini judulnya Transformasi si Penjala Ikan. Ya. Kita lebih mengenal Petrus sebagai rasul utama atau sebagai si penyangkal Yesus yang dijadikan atau sebagai si penyangkal Yesus yang dijadikan paus pertama. Pokoknya dia seorang rasul hebat dan soko guru gereja perdana. Akan tetapi cerita tentang Petrus sebenarnya adalah cerita tentang kegagalan. Ya. Para penginjil menampilkannya bukan karena kehebatannya, tapi justru karena kegagalannya. Dengan itu, Petrus menjadi model bagi para murid, misionaris, dan pewarta Injil selanjutnya. Cerita panggilannya itu dari Lukas 5 ayat 1-11 menjadi ilustrasi yang menarik. Pertama, sabda Yesus menantang Simon Petrus di hadapan massa yang membludak di pantai Danau Genesaret. Petrus tentu bangga bahwa Yesus memilih perahunya sebagai mimbar khotbah. Petrus tentu bersiap-siap untuk disalami dan mendapat ucapan profisiat. Sang guru ternyata menyuruh dia untuk bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, sampai sini kita akan membahas nih ya. Jadi sang guru malah nyuruh tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Petrus, perintah Yesus ini sungguh menantang Petrus. Gimana menurut Bro Ensis? Ini dalam realita kehidupan kita sebagai manusia itu
kadang kita harus dihadapkan pada kegagalan dulu, di mana kita itu nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, sampai kita sadar bahwa ternyata kita itu terbatas dan kita butuh yang namanya sosok Tuhan. Nah, disitulah istilahnya manusia itu melakukan yang natural, yang alami, yang kita bisa lakukan. Sedangkan kalau berbicara mengenai supernatural, nah itu bagiannya Tuhan. Wow, dalam ini ya, soal nelayan, soal laut, dalam banget jawabannya ya. Oke, sekarang aku akan lanjut ke paragraf berikutnya, yaitu bagian pertama ya. Bagian pertama jawaban Petrus ini memperlihatkan pandangan pribadinya ini. Sepanjang malam sudah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Jawaban Petrus adalah simbol jawaban-jawaban para misionaris dan pemberita Injil selanjutnya, termasuk Anda dan saya. Nah, ini nih bro and sis ya. Jadi jawaban Petrus ini kan kebanyakan para misionaris, para pelayan Tuhan dan lain sebagainya pasti juga pernah merasakan kegagalan ya. Bagaimana nih tanggapan Yolanda deh kali ini? Sebagai pemimpin di LOJF, pemimpin di komunitas ini, apakah juga pernah merasakan kegagalan dan bagaimana pendampingan Tuhan ketika kamu mengalami itu? Sering ya, James, kita sering ya? kegagalan. Apalagi dalam kalau tadi kan konteksnya misi ya, dalam menjalankan misi. Nah, dalam komunitas itu pasti banyak lika-likunya ya, dan banyak momen dimana kita tuh merasa gagal. Tapi seringkali dan berulang kali Tuhan tuh mengajarkan apa yang gagal di mata manusia itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Contohnya misalnya seperti ini, waktu beberapa tahun yang lalu itu kan kita memulai ministry untuk anak-anak, kids ministry, Awesome Kids ya. Waktu itu kita belum ada level tuh, belum ada Awesome Kids, belum ada untuk yang Stars Club yang kelas 4-6, belum ada lead yang untuk SMP SMA, belum ada sama sekali. Jadi benar-benar untuk kids. Nah, kita itu memang sekumpulan orang-orang yang nggak tahu apa-apa, tapi mau gitu. Dan kemudian kan ada beberapa teman yang guru TK, terus kita ajak, terus kita memulai. Nah, itu susah awalnya. Bayangkan jumlah gurunya lebih banyak dari jumlah anaknya. Terus setiap kali anak masuk itu nangis keluar. Karena nggak suka sama kelas kids ministry-nya. Mereka merasa boring, nggak asik. Bahkan aku pernah, James, itu mimpin lagu buat anak praise and worship ya, buat anak-anak. Tahu nggak? Ada satu anak kelas 3 SD angkat tangan. Miss, it's so boring. Wow. Langsung di depan mata. Wow. Terus ada salah satu teman kita, guru sekolah minggu tuh, dia tuh sedih banget. Dia tuh sampai kayak merasa gagal dalam pelayanan karena dia tuh ke WC cuci tangan kan setelah selesai kita persekutuan doa, feast ya, persekutuan doa kita. And then yang terjadi adalah ada mama-mama yang lagi ngerumpi di kamar mandi. Jadi mama-mama ini bilang, ya lumayan lah ya ada penitipan anak di sini, walaupun ya nggak terlalu seru sih, anak gue sebenarnya ya nggak mau tapi gue paksa. Dia itu langsung merasa kayak, aduh pelayananku ini sia-sia. Kita ini pengen anak-anak ini mengenal Tuhan, tapi dipandangnya hanya sebagai penitipan anak, dan ucapannya seperti reaksinya seperti itu. Nah, waktu itu kita itu merasa gagal total sebenarnya. Tapi kita bersyukur. Akhirnya di sana kita tuh kumpulin yang tetap mau ya dan komit ya. Ada beberapa yang karena mereka heartbroken terus nggak mau pelayanan lagi gitu. Terus kita bilang ya udah, kita doa. Yuk kita coba introspeksi, mungkin memang kita harus belajar. Dan dari sana kita berdoa. Dan kita bersyukur ada salah satu teman kita tuh yang kasih kekuatan. Dia bilang mau berapapun anak yang datang itu adalah titipan Tuhan. Dan terus orang ini bilang bahwa ya let's upgrade. Let's upgrade. Yang penting itu kita punya kerinduan, itu udah satu hal. Jangan menyerah, dia bilang. Dan kemudian entah gimana caranya kita tuh berdoa terus, dan tiba-tiba kita itu ada salah seorang ibu dari muridnya Kids Ministry ini itu datang ngasih kita suatu phone number seseorang di Surabaya. Dia bilang, kamu coba belajar, siapa tahu orang ini bisa bantu, ini saudaraku, dia bilang gitu, temannya saudaranya, sorry.
sempat nomor telepon itu aku biarin selama setengah tahun karena aku merasa ya kayaknya percuma ya, kita selama ini udah baca buku, kita nanya-nanya ke kanan kiri, kok kayaknya tuh kita juga tetap kayak gini-gini terus gitu loh kids ministry-nya. Tapi terus temanku ini si ibu ini follow up lagi 6 bulan kemudian, kata saudaraku kok belum ditelepon ya nomor itu. Wah, aku tuh akhirnya kontak, tapi karena awalnya aku merasa nggak enak. Tapi ternyata itu cara Tuhan, dan di situ Tuhan mengajarkan bahwa aku itu punya kesombongan karena tidak mau taat gitu loh. Sombong karena saya ya udahlah, apapun yang gue lakukan juga nggak akan berhasil gini-gini aja, kayak nggak punya kerinduan untuk belajar lagi, jangan pernah give up gitu loh, dan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan ternyata setelah aku kontak, that person was so amazing. Akhirnya aku dan beberapa teman kids ministry itu pergi belajar sama kelompoknya dia, dan sampai akhirnya kita itu bisa bersemangat, dan kita akhirnya kayak memperbaiki next gen ministry ini, dan akhirnya sekarang banyak pelayannya, banyak anak-anak yang kami layani juga. Ada sekitar, kalau kita hitung itu dari yang paling kecil sampai lead itu mungkin ada sekitar 120 anak. Kira-kira ya, itu terakhir kita hitung sebelum online. Jadi tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan mungkin itu yang dirasakan oleh Petrus karena gagal, tapi ya sudah gitu loh, karena udah frustrasi, ya udahlah ya, siapapun yang ya udahlah, let's just try, who knows gitu. Dan aku waktu baca tentang kegagalan Petrus tuh teringat akan kisah itu. Wow, jadi sekarang udah banyakan muridnya ya daripada gurunya ya? Iya, Oke, betul. Puji Tuhan. Dan kita mencari semakin banyak guru. Wow. Jadi bagi teman-teman semua yang sangat menyukai anak-anak ataupun pengen melayani, bahkan di saat pandemi, you can still serve the Lord. Yes, ya? oke. Dari anak-anak sampai remaja kita menerima kakak-kakak pembimbing. Keren banget. Ini udah nggak perlu dikomenin lagi ya. Oke, udah pas banget, sesuai banget. Oke, aku mau loncat lagi ke bagian yang kedua, karena itu tadi bagian pertama, ini bagian yang kedua. Aku akan baca lagi. Petrus berani mengambil resiko. Nah, itu jelas dari bagian kedua jawabannya. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Petrus memilih untuk mengikuti sabda Yesus, maka ia berhenti menghitung untung rugi berdasarkan pengalaman dan keahliannya. Ia berani mengambil risiko dipermalukan dan ditertawakan sesama nelayan. Misionaris dan pemberita Injil tidak perlu selalu mengandalkan kalkulasi nalar, tapi harus berani melampaui kepastian dan jaminan akal sehat. Wah, mantap nih ya. Jadi pertanyaannya ya, pertanyaannya adalah, yang menarik kan dia udah berhenti menghitung untung rugi. Ini aku pengen Bro David ini yang menjawab ya. Jadi berdasarkan pengalaman dan keahliannya, dan dia berani mengambil risiko, dipermalukan, ditertawakan selama nelayan. Tanggapanmu piye, Bro? Ya, ini kita belajar poin itu mengenai ketaatan. Jadi kalau sharing secara pribadi itu sebenarnya aku kenal Tuhan hidup baru itu tahun 2000. Aku bergabung di sebuah komunitas selama 10 tahun di Surabaya. Dan ketika pindah di sini, ya, itu diberikan satu tanggung jawab untuk menjadi leader di komunitas LOJF. Nah, dari dulu di komunitas yang lalu, aku tuh menghindari untuk jadi leader, untuk bawain firman, aku menghindari banget gitu. Tapi ketika aku pindah ke Jakarta, itu benar-benar kayak I have no choice, dan Tuhan itu kayak kasih kerinduan, istilahnya, ayo kamu say yes aja. Masalah kamu bilang bahwa kamu itu nggak mampu atau nggak bisa, itu pasti semua orang pasti akan merasakannya atau mengalaminya di awal pelayanan. Tapi Tuhan itu kalau sekali kasih tanggung jawab, dia itu nggak cuma kasih tanggung jawab dan kita kerja sendiri, tapi Tuhan itu pasti akan melengkapi. Karena apa? Karena kita bekerja itu, kita melakukan tugas itu bukan untuk kepentingan kita, tapi justru untuk menjadi penjala manusia seperti yang Petrus diberikan tanggung jawab gitu. Jadi poin mengenai ketaatan, meskipun dia ada resiko nih dicemooh oleh nelayan-nelayan lain. Kamu kok menjala ikan kok pada waktu siang hari? Emang kamu sudah pengalaman berapa lama sebagai nelayan kok nggak tahu hal itu? Tapi dia tetap melakukan karena ya udah, dia percaya aja sama Tuhan.
Demikian juga dengan kita. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin saat itu lu kalau mengkalkulasi atau dipikir pakai otak kayaknya mana mungkin ya. Ya sebenarnya aku merasa aku belum selayak itu, nggak semampu itu. Ya memang sampai sekarang pun masih perlu belajar, masih perlu terus improve myself ya. Tapi ya Tuhan pakai aja, yang penting kita mau. Yes, yang penting kita mau. Mantap tuh. Semua akan bisa melampaui kalkulasi nalar. Wush, luar biasa. Melampaui kepastian dan jaminan akal sehat. Oke, aku akan loncat ke poin menarik yang lainnya, yaitu bagian yang ketiga. Nah, ini ya, aku bacain lagi ya. Ketiga, pengalaman kemahakuasaan Tuhan langsung menyadarkan Petrus akan siapa dirinya. Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa. Nah, gimana Yol tanggapanmu Yol mengenai hal ini Yol? Ketika Petrus mengatakan, Tuhan pergilah dari hadapanku karena aku ini orang berdosa. Ya, apa ya, menurut aku yang Petrus katakan itu is very human ya, normal. Kayak seringkali banyak dari kita juga merasa seperti itu kan. Ya, merasa nggak layak, merasa berdosa. Ya, merasa berdosa. We feel like kayak aduh hidup gue ini penuh kegagalan. Atau mungkin kita kadang merasa gue udah berdosa atau bersalah sama Tuhan, sehingga kita merasa kayak nggak layak to meet Him gitu, nggak layak untuk bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan yang baik gitu. So menurut aku wajar sikap Petrus, bahkan aku dan banyak orang mungkin juga sering merasakan seperti ini gitu. Tapi kita belajar ya bahwa Tuhan itu selalu mengundang kita no matter what. Kayak Tuhan selalu membuka hati, tangannya buat kita to accept us as His son or daughter of God gitu. Jadi sebetulnya masih nyambung sama poin yang tadi ya, seperti yang David juga katakan, yang penting kita mau, jadi nggak usah mikirin kita layak apa enggak, yang penting kita mau, kita taat, Tuhan pasti akan melengkapi, Tuhan akan memperlengkapi kita sehingga kita bisa melakukan misi yang sudah Dia tetapkan untuk kita ya. Ya karena sebenarnya ya pokoknya taat, jalan aja, karena dari setiap dari kita tuh pasti ada, maksudnya pasti ada kegagalan dalam hidup kita, pasti ada dosa di dalam diri kita. Just say yes, dan Tuhan akan memampukan dan memberkati. Oke, jadi Petrus di sini apa ya, merasa kayak kecil gitu ya, terbatas, kemampuannya juga terbatas, kayaknya nggak mungkin bisa melanjutkan misi ini, tapi sudah dijawab oleh bro and sis kita. Nggak usah dipikirin guys, nggak usah dipikirin lighters ya, say yes aja, Tuhan pasti akan mampukan kita. Lanjut ke poin yang berikutnya ya. Ada poin menarik lagi. Pada titik itulah Tuhan membuat kejutan lagi. Petrus yang sudah tahu diri itu justru diberi peneguhan jangan takut dan kepercayaan. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Wah, ini kayaknya Bro David nih cocok nih jawab nih. Tanggapannya gimana nih Bro? Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Dan manusia itu melihat yang dilihat oleh matanya, yang dia ketahui. Jadi kalau kita misalnya melihat ada orang lain, kita sudah menilai, kita sudah bikin penilaian. Oh, dari kinerjanya seperti ini, kita bisa mulai perhitungkan, kita sudah judge dia seperti apa. Tapi Tuhan itu melihat jauh ke depan dari apa yang pernah kita bisa pikirkan. Mungkin pada waktu itu, Petrus itu adalah seorang nelayan, seseorang yang kasar, bisa dikatakan dia tidak punya pendidikan yang tinggi, beda dengan Paulus ya. Orang yang spontan. Nah, itulah kenapa dia nebar jala aja, dia salah satunya spontan, gak mikir. Tapi Tuhan lebih melihat potensi kita daripada kelemahan kita. Tuhan melihat kemungkinan kita untuk menjadi sesuatu yang luar biasa, tentu saja dengan ada penyertaan Tuhan. Jadi bagi kita sesungguhnya refleksinya adalah mungkin kita merasa kita nggak mampu, kita masih lemah, kita masih banyak dosa. Tapi kalau Tuhan mau pakai, berarti memang Tuhan melihat ada potensi yang baik gitu loh dalam kehidupan kita. Jadi makanya just say yes, Tuhan akan lipat gandakan apa yang kita lihat ini mungkin terbatas. Oke. Ya, jadi
Wah, when the Yolanda mau nambahin. when the world reminds you of your reality, Mhm. God will remind you of your possibility. Wih, cakep itu ya. Nanti akan ada subtitlenya ya, karena saya tidak akan pernah bisa mengulangnya, saudara-saudara ya. Oke, sekarang itu tadi bedah bukunya udah dulu ya. Itu kita hampir mengungkap semua. Jangan semua ya. Iya, hampir. Nanti nggak seru. Betul. Baca sendiri lebih seru. Nah, jauh lebih seru. jadi Lighters kita tadi hampir membahas semuanya, tapi kalau pengen tahu lebih lengkapnya lagi ya baca. Tapi jangan cuma baca, beli dulu baru dibaca. Ya, oke. Nah, sekarang berhubungan sama ulang tahun Light Show nih, brother and sister ya kan. Light Show ini kan merupakan salah satu program milik LOJF ya, yang sudah setahun nih, akhirnya setahun juga. Hampir 50 tahun ya ini ya? Itu saya yang hampir 50 ya. Oh, Light Show-nya baru setahun. Iya, presenter apa, hostnya yang hampir 50 tahun. Puas Siap, ya. Bro ya. iya. Oke. Ini pertanyaan tentang ulang tahun Light Show nih. Gimana menurut kalian? Ini tolong jawab jujur. Gimana menurut kalian? Bagaimana acara ini? Apakah perlu dilanjutkan atau enggak? Apakah sesuai dengan misi? Apakah tidak? Atau ini? Aku pengen review jujur. Enggak. Ini beda ini. Iya, ini beda Light Show. Beda Light Show, guys. Sekarang ini twist ya. Ternyata ini beda Light Show. Iya, sebetulnya ujungnya tuh ini ya gitu ya. Gimana? Menurut kalian gimana sih acara ini? Apakah oke nggak sih di mata kalian tuh gimana? Yolanda ini kan biasa ngomong yang nice kan, mending aku dulu. Nah, benar. Gini, aku dulu terus bener. Yolanda. Orang kan suka ditawarin, ini aku punya good news sama bad news. Iya, Kamu mau yang mana? news Bad dulu, news kan? dulu aja ya. Sebenarnya kayak anak kecil kan, habis minum obat dikasih permen. Iya. Mari kita, panjang ya jawabannya. Kita hadirkan obatnya dulu. Iya. Gimana? Menurutku ya, sekarang ini kita itu sangat-sangat mengapresiasi semua pelayanan yang ada di LOJF. Jadi semua itu perlu dievaluasi, semua perlu untuk jadi lebih bagus lagi buat Tuhan. Tapi aku bilang Bro James dan teman-teman dari Light Show yang mungkin tidak terlihat di layar ini, ya mereka sudah melakukan yang terbaik. Jadi boleh nggak kita berikan apresiasi yang luar biasa buat mereka? Ya. Konfeti. Tapi kalau di LOJF ini kita punya spirit of excellence. Yes. Nah, jadi harapan kita adalah terus berkembang jadi lebih baik lagi. Oke, thank you brother. Berarti tim kreatif abis. Ternyata bukan bad news. Iya. Makanya aku udah deg-degan sih ini, udah mau lepas jas ini. Jadi abis ini jangan lupa kita jangan mikirin episode berikutnya ya. Kita evaluasi dulu. Ya ingat. Tapi bener loh, bener. Kalau kita kadang-kadang kita tuh suka jalan ya kayak tadi mungkin kita kalau ikutin Petrus tebar jala gitu loh. Terus lama-lama loh kok nggak dapat karena dia nggak evaluasi. Karena waktu itu mungkin Petrus nggak ada timnya ya, nggak ada tim kreatifnya. Oke lanjut gimana Yolanda? Kalau minta pendapat David itu selalu gitu. Dia ini seperti seorang achievement father. Apa maksudnya? Dipuji, oke, bagus, tapi dilepas. Spirit of excellence lebih baik lagi ya ke depan. Oke. Jadi kamu pengen kipas-kipas itu terus mau harus kerja lagi gitu. Ya. Tapi ada kalanya memang hal itu dibutuhkan. Iya. Karena kadang-kadang pelayan, aku jadi yang jawab. Kadang-kadang pelayan Tuhan itu suka mikirnya, udah keren kok, udah oke, banyak yang suka, gitu loh. Padahal kita nggak pernah, padahal itu belum terbaik dari versi kita yang sudah kita berikan. Mantap. Nah, Yolanda? Oke. Light Show, menurut aku ini acara yang luar biasa ya. Thank you buat James dan juga tim Light Show. Karena kita tahu bahwa untuk membuat Light Show ini itu butuh banyak banget persiapan. James harus preparation ya kan pasti, terus kayak harus research nanti narasumbernya kayak gimana, cara nanyanya gimana gitu. Jadi it takes a lot of work. Jadi thank you banget buat tim Light Show, buat James juga. Dan menurut aku Light Show ini bagus karena sesuai dengan misi dari LOJF ini dan values. Karena kan kita tuh pengen to create the disciples of Christ. Caranya dengan memperkenalkan kasih Tuhan lewat cara-cara yang relevan. Nah, talk show yang ringan seperti ini kan mungkin buat banyak orang itu lebih mudah untuk dicerna dan juga lebih enjoyable gitu. Jadi so sukses terus dan
terus berikan yang terbaik buat Tuhan. Buat Amin. Yeay, menyenangkan sekali jawabannya ya. Oke, Lighters, kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Segmen yang seru banget, jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan men-challenge narasumber kita. Challenge-nya kayak apa? Nantikan di Light Challenge. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu segmen Light Challenge. Dimana di segmen ini gua akan men-challenge narasumber gua, bintang tamu kita kali ini. Gua akan suruh mereka mempromosikan buku Wajah-Wajah Misi ini, tapi dengan gerakan ala Aduh, ini sangat-sangat aku nantikan dan aku rindukan selama ini melihat Bro David dan Sis Yolanda dengan kolaborasi dan pokoknya gitu dah. Aku speechless kali ini ya. Jadi kalian harus mempromosikan buku ini dengan gerakan. Siap? Oke, siap. Kita bulan depan hijack aja live show-nya. Kita yang interview kita James balas gimana? Kan, Idea kan. Oke, itu nanti tergantung dari hasil evaluasi tim kreatif dan kita ya. Bagi teman-teman yang setuju kita hijack live show, silakan komen saat ini juga. Kita yang akan kita balas interview James. Gimana? Setuju? Kasih itu gak membalas. Oke, kita udah melihat Bro David dan Sis Yolanda yang memperagakan atau mempromosikan buku dengan gerakan ya. Itu kira-kira message-nya adalah, are you ready for action? Kamu siap membeli buku-buku ini? Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan memang dengan membeli buku ini teman-teman Lighters, kita mensupport LAI membagikan kabar gembira ke saudara kita di pelosok Indonesia dan sekaligus menambah pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh misioner dalam Alkitab. Dan ini nih buat kalian para budak giveaway ya, pasti sudah menanti-nantikan hal ini. Kita akan bagi-bagikan hadiah. Kita punya, kata panitia sih ya, itu ada 3 paket seperti ini akan kita bagi-bagikan secara gratis kepada kalian semua. Caranya, tulis di kolom komen ya ucapan ulang tahun buat Light Show, dan pemenangnya adalah kalian yang terkreatif yang akan dipilih oleh tim kreatif kita. Caranya banyak, bisa lewat puisi, bisa lewat puisi, tulisan menarik, nyanyian, syair, novel, jangan ya kepanjangan ya, nanti kolom komennya nggak cukup. Dan tim kreatif nggak boleh ikutan ya. Kalau tim kreatif beli aja langsung. Kalian Lighters yang harus ikutan ini. Siap ya? Siap. Oke, Lighters, itu tadi episode kita kali ini sangat-sangat spesial sekali. Dan semoga dari narasumber kita dan dari bedah buku kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa kita sudah mendapatkan misi yang sudah ditetapkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan seperti biasa ada satu pesan dari Bro James. Misi itu harus dijalani, jangan dilewati. Karena kalau dilewati nanti jadinya misi gitu ya. Oke Lighters, itu tadi episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Always be the light and God bless you. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pesanannya 5 buku Wajah-Wajah Misi Bu ya. Ini untuk pesanannya Bu ya. Iya. Mantapnya, terima kasih Bu. Terima kasih. Sahabat Alkitab, bermisi adalah panggilan kita bersama. Dengan membeli buku Wajah-Wajah Misi, kita telah turut mendukung kegiatan misi dan pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyebarkan kabar baik bagi umat Kristen yang ada di pelosok tanah air. Mari dukung pelayanan ini dengan membeli buku Wajah-Wajah Misi. Tuhan memberkati. Dapatkan buku Wajah-Wajah Misi di Bible House Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya, nomor 12, Jakarta Pusat, atau mengunjungi website
www.alkitab.or.id. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0811 995 2890.